Yang terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, para unsur Forkopimda atau yang mewakili, beserta para tamu undangan memasuki tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Ruben Riko AMD LLAJ SHST MSI, anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak MF Nurhuda Yusro MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Bapak Muhammad Julian Akbar SOS MSI, yang kami hormati para unsur Forkopimda atau yang mewakili, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, serta Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Mengawali acara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mars Kampung Siaga Bencana. Kampung
masyarakat dalam mencegah, tanggulangi dan mitigasi dari segala bencana di seluruh persada. KSB membantu masyarakat dengan bimbingan, penyuluhan dan pemahaman, upayakan mengantisipasi sejak dini menghadapi ancaman bencana. Siap-siaga pemerintah bergerak cepat untuk taruna siaga dari masyarakat, membangun gotong royong, gaduh dan lumbung sosial, gunakan sumber daya dalam kearifan lokal, selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semua aman sentosa. KSB Kampung Siaga Bencana, wadah pelindungan berbasis masyarakat dalam mencegah, tanggulangi dan mitigasi dari segala bencana di seluruh persada. KSB membantu masyarakat dengan bimbingan, penyuluhan dan pemahaman, upayakan mengantisipasi sejak dini menghadapi ancaman bencana. Siap-siaga pemerintah bergerak cepat untuk taruna siaga dari masyarakat, membangun gotong royong, gaduh dan lumbung sosial, gunakan sumber daya dalam kearifan lokal, selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semua aman sentosa. Semoga kita semua aman sentosa. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, agar acara berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Sumari SAG. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jami'i sayyat wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lahun nasab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arnal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arnal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya disampaikan laporan penyelenggara oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Ibu Rahmawati SIPMM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Sekretaris Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Ruben Riko AMD LLAJ SH ST MSI. Yang kami hormati anggota Komisi 8 DPR RI Bapak Nur Huda. Yang kami hormati Kepala Dinsas Provinsi Jawa Tengah Bapak Harso. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan selaku yang mewakili Ibu Bupati. Yang kami hormati Forkompinda Kabupaten Pekalongan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pekalongan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPBD, dan juga yang kami hormati Bapak Camat Tirto, yang kami hormati para kepala desa, yaitu Kepala Desa Karangjompo, Tegaldowo, Mulyorejo, Jeruk Sari, dan Kepala Desa Pacar. Yang kami hormati pula Tagana dari Provinsi Jawa Tengah, Tagana dari Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati tamu undangan dari TKSK maupun dari PKH, serta peserta dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, pagi ini kami sampaikan laporan panitia pelaksanaan pembentukan Kampung Siaga Bencana KSB di Desa Karangjompo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, tahun 2022. Dasar pelaksanaan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 244/3/PB 0102/2 tahun 2022 tanggal 21 Februari tahun 2022 perihal kegiatan fasilitasi pembentukan KSB dan TMS. Maksud dan tujuan. Maksud penyelenggaraan Kampung Siaga Bencana adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih siap siaga untuk menghadapi kerawanan, kerentanan, atau risiko bencana. Tujuan penyelenggaraan Kampung Siaga Bencana adalah sebagai berikut. 1. Melembagakan proses kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. 2. Mengurangi dampak bencana. 3. Mengkoordinir potensi masyarakat terlatih siaga bencana. 4. Pembentukan unit khusus siaga bencana berbasis masyarakat di setiap kecamatan sebagai frontliner. 5. Menjamin kesinambungan proses kesiapsiagaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. 6. Memperkuat integrasi sosial melalui peningkatan intensitas dan kualitas interaksi sosial masyarakat. 7. Masyarakat agar mampu mengelola sumber daya manusia, wilayah, potensi dalam penanggulangan bencana. Peserta pembentukan Kampung Siaga Bencana dan Tagana masuk sekolah di Desa Karangjompo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, terdiri unsur masyarakat peduli bencana setempat, meliputi 5 desa, yaitu Desa Karangjompo, Tegaldowo, Mulyorejo, Jeruk Sari, dan Pacar, yang didukung oleh anggota Tagana Kabupaten Pekalongan terbagi. 1. Peserta penyuluhan sosialisasi KSB hari ke-1 sebanyak 100 orang. 2. Peserta pelatihan KSB hari kedua 60 orang. 3. Peserta simulasi penanggulangan bencana hari ketiga sebanyak 250 orang. 4. Tagana masuk sekolah 10 lokasi masing-masing sekolah sebanyak 100 orang peserta. Waktu dan tempat pelaksanaan.
Waktu dan tempat pembentukan Kampung Siaga Bencana dan Tagana masuk sekolah di Kabupaten Pekalongan adalah selama 3 hari dari tanggal 1 sampai dengan 3 Maret tahun 2022. Tempat Kampung Siaga Bencana Desa Karangjompo, Kecamatan Tirto, berlokasi di SMP Negeri 3 Tirto. Yang kedua, TMS meliputi sekolah atau ponpes di Kecamatan Tirto, Wirodeso, dan Bojong. Bentuk kegiatan pembentukan Kampung Siaga Bencana dan Tagana masuk sekolah dilaksanakan dalam metode penyuluhan, pelatihan, dan simulasi serta sharing informasi. Pembiayaan pembentukan Kampung Siaga Bencana dan Tagana masuk sekolah di Desa Karangjompo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan didanai dari APBN melalui DIPA Kementerian Sosial Republik Indonesia. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala dukungannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, berikut kita ikuti sambutan Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Ruben Riko, AMD LLAJ, SH, ST, MSI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati anggota Komisi 8 DPR RI, senior saya, Bapak Muhammad Fauzan Nurhuda. Mohon izin ini Pak, saya membelakangi ini. Yang saya hormati, ini senior juga nih, senior saya ini, Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Pak. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan. Yang saya hormati juga Forkompinda Kabupaten Pekalongan yang dihadiri dari teman-teman TNI Polri. Yang saya hormati juga Ibu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Pak Camat, dan para pimpinan forum komunikasi di tingkat kecamatan. Teman-teman sekalian, yang saya banggakan yang paling utama ini teman-teman Tagana. Are you ready? Are you ready? Dan yang saya banggakan rekan-rekan kader KSB yang luar biasa pagi ini hadir. Terima kasih atas perjuangan teman-teman menjadi duta untuk penanggulangan bencana. Sebuah kebanggaan buat kami dan salam dari Bu Menteri, barusan beliau tadi telepon. Beliau menyampaikan ucapan salam hangat untuk teman-teman semuanya di Kabupaten Pekalongan, khususnya rekan-rekan yang menjadi garda terdepan Kementerian Sosial dan Daerah untuk penanganan bencana. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita semua patut berbangga karena satu lagi kampung yang kemudian ditetapkan menjadi kampung siaga bencana di Kabupaten Pekalongan. Karena kalau saya lihat data dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan kalau tidak salah, ternyata hampir rata kemudian potensi bencana yang ada di kabupaten ini. Kalau menurut data kurang lebih ada 12 kecamatan yang memang rawan kemudian banjir rob.
kemudian ada 9 kecamatan yang potensi juga besar tanah longsor dan kawan-kawan. Artinya memang perlu antisipasi dan kesiapan dari warga. Terima kasih Pak Sekda, nanti kami mohon diaturkan ke Bu Bupati. Terima kasih sudah bersedia dan menyiapkan warganya untuk bisa membantu, paling tidak menyiapkan warganya untuk bisa mandiri apabila kemudian bencana itu hadir. Kami dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, berkomitmen untuk membantu daerah untuk dalam hal penanggulangan bencana. Cuman memang pasti ada gap waktu. Nah, fungsinya teman-teman inilah yang kemudian nanti akan menjadi garda terdepan. Dan Pak Huda dan Pak Sekda, kami sampaikan bahwa teman-teman ini nanti walaupun kemudian base-nya ada di desa atau di kampung, tapi sejatinya mereka ini tidak dipisahkan oleh batas administrasi. Ini contohnya teman-teman Tagana ini yang pasukan kita yang luar biasa, yang posisinya misalkan kayak kejadian kemarin di Semeru yang saya tangani, ternyata teman-teman Tagana dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah hadir Pak, untuk membantu. Artinya walaupun ini teman-teman ada di sekitaran Kecamatan Tirto ini, tapi saya yakin posisinya mereka nanti bisa juga diperbantukan di kecamatan yang lainnya. Itu Pak Huda, Pak Sekda, dan Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Kami juga tadi menitipkan pesan dari Bu Menteri, nanti Pak Sekda bisa menyampaikan juga bantuan-bantuan nanti yang dibutuhkan. Insya Allah nanti posisinya Kementerian Sosial akan membantu. Kalau tadi suratnya sudah saya cek juga, sudah juga memang benar di TL sama Bu Menteri, dan insya Allah nanti dalam waktu minggu ini, insya Allah minggu depan bantuannya bisa diproses untuk bisa memperkuat penanganan bencana di Kabupaten Pekalongan. Harapan saya nanti juga bisa diusulkan melalui Kepala Dinas Sosial di Kabupaten maupun nanti di Provinsi untuk lumbung-lumbung sosial, karena memang konsentrasi di kementerian sekarang kita membuat lumbung sosial di kawasan pantai selatan Pulau Jawa, kemudian pantai utara Pulau Jawa, kemudian di pesisir selatan Pulau Sumatera, sampai kemudian di sekitaran NTT, NTB, dan di wilayah utara Maluku, karena memang potensi bencananya cukup besar di sana. Tapi kita harapkan semuanya kita siapkan, logistiknya dan kawan-kawan, ya harapannya apapun yang terjadi nanti kita sudah siap. Dan insya Allah terima kasih juga Pak Nurhuda atas supportnya ke Kementerian Sosial selama ini dalam memperjuangkan baik itu anggaran maupun juga support terhadap kegiatan-kegiatan program yang sudah dibuat oleh teman-teman Kementerian Sosial. Mudah-mudahan beliau bisa nanti juga tetap membantu kami dalam memperjuangkan penanganan bencana khususnya. Karena memang bencana ini hal yang paling berat sebetulnya kalau dikerjakan, karena kita datang ke tempat yang jadinya tidak enak. Di saat orang kemudian menghindar, kita semua harus ada di sana dan membantu. Jadi itu yang memang harus kita pegang, dan mudah-mudahan saya harapkan nanti yang di Kabupaten Pekalongan ini, nanti saya titip ke teman-teman Tagana Madya untuk posisinya dididik rutin. Jadi tidak hanya sekali ini, tapi nanti dibuat periodik. Ya, harapannya apa? Jangan sampai nanti kemudian mereka hanya sekedar dididik, tapi kemudian lupa. Dan yang paling penting korsanya, ini saya titip korsanya nanti kemudian bagaimana caranya mereka dikuatkan. Harapan saya nanti saya titip ke Pak Sekda, titip kalau ada ruangan Pak untuk mereka. Jadi supaya mereka ini nanti setiap kurun waktu tertentu bisa berkumpul, karena ini adalah pasukannya Pak Sekda sebetulnya ini. Pasukannya Bu Bupati yang nanti bisa digerakkan di mana-mana, karena mereka
paling tidak sudah mempunyai latihan basic untuk penanganan bencana. Itu harapan saya, mudah-mudahan teman-teman semuanya mendapatkan berkah atas keikhlasannya untuk mengikuti dan menjadi kader, dan harapannya nanti biar masuk jadi tagana sekalian ini, teman-teman semua ini, supaya bisa kayak senior-seniornya ini kan gagah-gagah gitu loh. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas sambutannya, terima kasih atas perjuangannya dan dedikasinya. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat nanti mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Matur nuwun. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya sambutan anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak MF Nurhuda Yusro, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ses Dirjen Lin Jamsos yang sudah jauh-jauh dari Jakarta berkenan hadir di sini. Nah, ini sebenarnya membayar utang saya, Pak. Karena saya minta Pak Ses Dirjen datang ke sini itu udah lama. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang bisa datang ke sini. Pak Sekda, saya ucapkan selamat telah dilantik menjadi Sekda Kabupaten Pekalongan. Sudah lama saya berteman sama beliau. Cuman kemarin saya sempat dipindah di Komisi 2 sehingga saya nggak sempat komunikasi, dan insya Allah pada masa persidangan bulan pertengahan Maret ini saya kembali lagi Komisi 8. Ibu Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan yang saya hormati, Kepala Dinas, mungkin dari Pak Kapolres, dari Pak Dandim yang saya hormati, dan seluruh perangkat dari Kabupaten Pekalongan yang saya hormati, dan semua kader-kader Tagana maupun kader calon Tagana yang saya hormati, dan alumni pelatihan dan sosialisasi dari kegiatan Desa Siaga Bencana di Kecamatan Teto yang saya hormati. Pertama tentu kita semua harus rasa bersyukur secara terus-menerus karena kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan yang kita rancang bersama antara Kementerian Sosial dan Komisi 8. Sehingga kami sadar di Komisi 8 sebagai anggota dari wakil dari Pekalongan, saya Nurhuda, aslinya dari Pati, kebetulan istri saya Paninggaran, saya mewakili, jadi anggota DPR RI itu mewakili dari Pekalongan, Batang, dan Pemalang. Begitu ditugaskan di Komisi 8, pertama yang saya lihat adalah soal bencana. Saya sowan kepada wali kota, saya ketemu sama Ibu Bupati Pekalongan dan kota dan kabupaten, kemudian kami berdiskusi soal bencana. Karena memang ini menjadi langganan setiap tahun, Pak Ses. Jadi saya menemukan banyak hal yang perlu penanganan dari mitra kami di Komisi 8. Salah satunya adalah Kementerian Sosial. Nah, kebetulan kemarin pada pas tinggi-tingginya banjir itu, kami datang, masuk ke desa-desa, masuk ke wilayah banjir, Pak Ses. Dampingi oleh BPBD membawa mobilnya yang dari BNPB, kemudian dari Dinas Sosial juga membawa mobilnya. Nah, saya kan mobilnya bukan mobil bencana, mobilnya biasa, masuk begitu aja. Nah, tapi mobil mereka, mobil yang untuk khusus bencana yang warnanya biru itu
masuk juga. Tapi mobilnya mogok di tengah jalan, Pak. Saya tanya, loh kok mogok? Mobil saya aman-aman saja, padahal mobil saya itu bukan untuk bencana, mobil untuk pribadi lah gitu. Pak, ini sudah 10 tahun ini. Wah, udah Kemensos, sudah diajukan belum? Sudah Pak, berkali-kali. Nah ini ada asisten dirjen di sini. Jadi mohon didengarkan Pak. Sudah 10 tahun mobilnya. Kalau masuk ke banjir itu mogok. Nah, padahal Kemensos di dinas sosial kan harus punya mobil. Jadi mohon nanti Pak Sesdirjen disampaikan kepada Bu Menteri agar Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan mobilnya dikasih yang baru. Mohon Pak ya. Itu yang pertama. Ini aspirasi. Sebagai anggota dewan kan harus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tak peduli dulu milih saya apa enggak peduli. Yang penting diperjuangkan dulu aspirasinya karena sudah jadi wakilnya. Kalau masih nyala kan beda. Yang kedua, Kampung Siaga Bencana ini Pak, memang kemarin kita diskusikan dengan Komisi 8, saya hanya dapat beberapa titik, tidak banyak. Padahal kebutuhan Kampung Siaga Bencana ini banyak sekali Pak. Jadi mohon nanti 2022 ini diperluas, bukan hanya di 5 desa di Kecamatan Tirto ini, tapi juga kecamatan lain di Kabupaten Pekalongan itu minimal ada 3 kecamatan yang harus butuh perhatian. 1 Tirto, yang kedua Wonokerto, yang ketiga Siwalan. Di Kota Pekalongan semuanya, karena Kota Pekalongan itu hanya 4 kecamatan. Mohon nanti diperhatikan untuk Kampung Siaga Bencana, sehingga apa yang menjadi keberadaan kami di Komisi 8 itu betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat dan menunjukkan bahwa kepada Kementerian Sosial bahwa ini loh kebutuhan yang real di masyarakat. Karena Kementerian Sosial kita sadar yang diurusi bukan hanya Pekalongan aja, tapi seluruh Indonesia tadi sudah diceritakan pada saat sambutan, sehingga kami sebagai wakil dari Pekalongan, Batang, Pemalang ya menunjukkan ini loh sebetulnya kebutuhannya. Dan untuk BPBD kami juga sudah sampaikan kepada Kepala BNPB, mobilnya juga bermasalah yang sama. Pada saat masuk ke banjir, mau evakuasi atau apapun, atau ngantar bantuan juga mogok. Nah, jadi itu masalah-masalah yang dialami di Pekalongan. Jadi mohon nanti untuk Kemensos ini kebetulan Pak Sesdirjen Rawuh di sini, ya mohon nanti diperhatikan. Tidak banyak kata yang kami sampaikan. Yang terakhir, nah saya ini sebelum saya tutup ada 2 pantun. Ke Karangjompo badannya harus waras. Waras itu sehat. Bertemu dengan kader-kader Tagana. Komisi 8 DPR RI berkomitmen bekerja keras. Berperan membangun masyarakat siaga bencana. Dari Jakarta berjalan cepat, bertemu kader-kader yang gigih. Semoga aspirasi ini bermanfaat. Cukup sekian, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita saksikan bersama penyerahan secara simbolis sertifikat Tagana masuk sekolah dan sertifikat Kampung Siaga Bencana oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan didampingi anggota Komisi 8 DPR RI, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan. Penyerahan yang pertama, sertifikat Tagana masuk sekolah secara simbolis diserahkan kepada SMP Negeri 3 Tirto. Selanjutnya, diserahkan kepada SMK Islam Bojong.
Selanjutnya penyerahan secara simbolis sertifikat Kampung Siaga Bencana diserahkan kepada Ketua Kampung Siaga Bencana. Berkenan untuk diambil foto bersama. Penyerahan sertifikat selesai, para perwakilan penerima dipersilahkan kembali ke tempat dan dilanjutkan penyerahan bantuan dari DPR RI dan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka penanganan bencana alam dan pembentukan Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Pekalongan. Diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan. Bantuan